Selamat siang pemirsa, kembali lagi di acara Setajam Lidah Mertua bersama saya, Seni Mawar. Cak, istri kayak gitu nggak bisa masak, buat apa? Tega banget mertua aku. Bukannya nenangin, malah nyuruh anaknya buat ninggalin istrinya sendiri. Aku ya. Kamu yang merebut. Siapa yang ngerebut juga? Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan maraknya kasus kisru rumah tangga. Kisru ini terjadi lantaran buruknya hubungan yang terjalin antara menantu dan mertua. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Berikut adalah kisah selengkapnya. Assalamualaikum. Loh, kamu udah pulang kan, Dok? Udah, Ibu. Hari ini kita mau masak apa ya, Dok, ya? Tapi kayaknya kok beras persediaan kita ini kayak udah habis deh. Kamu gak mau beli, kan, Dok? Aduh, kayaknya minggu ini kita beli di luar aja, Bu. Soalnya kerjaanku lagi banyak banget. Udah, gak apa-apa, Ibu ngomong aja mau makan apa. Lah, kok beli terus, kan, Dok? Kamu udah kerja, pulang sore terus. Masa kamu gak sayang uang yang kamu hasilin banyak habis buat beli makan? Kan masa lebih hemat, kan, Dok? Iya, Ibu. Kalau aku gak apa-apa. Toh yang makanan dari restoran juga pasti lebih enak daripada makanan aku, Bu. Udah gak apa-apa, minggu ini aja kita beli makanan di luar. Udah, ngomong aja, Bu, mau makan apa? Kamu sendiri gak mau masak? Lihatlah suamimu, kasihan, dia udah kerja, pulang capek-capek. Masa pulang-pulang gak ada masakan di meja makan? Masih kok, Bu. Jep, sih, Jep. Ya Bu, gimana Bu? Oh, kenapa kamu udah pulang Wah? Udah, barusan. Ini loh, istrimu nih. Dia gak mau masak seminggu, padahal bahan persediaan makanan di rumah tuh udah pada habis. Bilangin apa istrimu? Udah loh Bu, ini sih Bu emang mau bantu rumah atau enggak, dia kan juga kerja juga Bu. Alah, kalian nih loh, rumah tangga kok nggak ada harmonis-harmonisnya sama sekali. Ibu kerja, pulangnya capek, gak ada interaksi, gak ada saling hibur. Gimana sih itu? Ibu ngomongnya kayak gitu sih. Ibu jangan kayak Mami tahu, Bu, tentang hubungan kami. Kan itu bahagia-bahagia aja loh. Meskipun kita makan di luar, tapi kita makannya enak-enak aja. Kita juga tugas rumah tangga juga kelar semua. Bener nggak, Mas? Bener Bu, udah soalnya udah ngomong Jelasin lagi ke mamamu kalau kita emang bahagia-bahagia aja. Ya aku tuh gak dikira kayak istri soalnya gitu loh. Udah, Bu, mending Bu sekarang hilangin tuh pikiran-pikiran negatif itu dan percaya aja kalau aku sama Sinta emang bahagia-bahagia aja dan baik-baik aja. Tik. Menantu sama anak nih sama aja. Sama pasif, sama-sama yang keras kepala. Dah sana kalian kalau misalnya mau beli makan, beli sendiri. Ibu mau masak. Assalamualaikum, Yutin. Yutin. Ayo, yuk. Ayo ibu-ibu sini masuk-masuk. Oh, iya, Bu. Saya nih loh kesel banget sama menantu saya. Suruh beli ke warung ini itu gak pernah mau. Saya terus yang beli. Sama saya ya Allah istighfar terus setiap hari. Ya iya ya Bu ya. Dia kan pergi kerja berangkat pagi, pulang sore. Dia gak ada waktu toh buat bantuin ibunya gini. Saya ngepel, saya nyapu, nyetrika, boyokku toh Bu, saya kena toh Bu. Nah, dan gajian toh Bu. Kok gak dapet jatah loh Bu? Walah ya Bu, emang menantu zaman sekarang tuh kayaknya nggak diajarin buat baik sama mertuanya. Nah itu saudara saya di rumah Bu, dia tuh yang nyiapin pas sarapan, yang bangun pagi, itu mertuanya coba. Dia tuh malah masih enak-enakan tidur, sayang-sayangan sama suaminya di kamar. Walah, kok bisa itu ya? Saya juga heran sebenarnya Bu sama saudara saya tuh. Iya Bu. Halo Bu Ibu semuanya. Halo Bu, halo, baru datang toh. Aduh sorry ya, ini tadi udah mulai kocokan belum? Belum kok, belum tenang. Ini loh, tadi Yuning sih baru curhat. Tadi menantunya tuh nggak mau inisiatif, semuanya tuh dikerjain Bu Yuning sendiri. Ya Allah, sakit tenang. Untung aja aku belum punya menantu. Besar kayak anak aja udah pusing, apalagi punya mantu yang nggak inisiatif gitu. Ih, nggak mau. Ih. Walah gitu ya. Tapi ya Bu Ibu ya, kalau anak kita udah menikah tuh kita harusnya nggak usah ikut campur sama mereka, udah biarin aja. Iya. Kalau misalnya menantu nggak mau bantuin nih, jadi Omi baik-baik Bu. Atau kalau nggak yang dibagi kerjaannya, biar kita nggak ngerasa kerjain sendiri.
Tapi lama-lama ya awalnya saya juga gitu, suka marahin menantu saya tuh tiap hari saya omel-omel Aduh. Duh, tapi lama-lama ya capek kan ya. Iya, capek Dan ya. saya lihatkan gitu kan. Saya kalau cuci baju sekarang ya saya cuci baju saya sama pakaian suami saya aja. Pakaian menantu sama anak saya ya udah saya biarin. Iya bener Bu, coba kayak sarannya Bu, ini tadi Bu Sri. Coba bilang dulu ke menantu Ibu, kalau misalnya Ibu lihat dia senggang gitu, mungkin bisa dimintai tolong gitu Bu. Coba dulu. Lah saya tuh udah kayak gitu toh Bu. Saya wis sabar menghadapi menantu saya itu ya wis kayak istighfar terus, sabar. Sakjane iki ya saya kadang ya mesakno, kayak udah kasihan gitu ya sama dia ya. Dia kan kayak pulang kerja sore pasti kan capek pengen istirahat gitu kan, juga uang kan pasti juga buat keluarga dia. Anak saya juga pasti kan dapat toh percikan uangnya toh. Ya tapi ya gimana ya Bu ya, saya kan juga capek, nek dia gak pada bantuin ya dia capek, saya juga capek kok Bu. Ya masalah Bu, nek misalnya capek sendiri mending bicarain baik-baik sama menantunya Ibu. Nek enggak, kalau misal nggak mau, kalau misal gengsi itu ya Bu, langsung aja bicara ke Mas Jep itu. Iya Bu, itu bener itu. Dulu saya juga ngomong ke anak saya dulu kan sebelum ke menantu. Habis itu ya udah. Karena gengsi ya, masa ngomong ke menantu dulu ya. Iya sih, Bu. Aduh. Yo, ibu udah jadi nih minumnya. Siap Bu. Alah, kayak repot-repot Bu. Yuk mulai yuk, keburu maghrib. Iya, Nanti tak cari dulu kocokannya di mana tadi, aku nyimpennya. Ibu, oh iya, apa pendapat ibu tentang menantu ibu? Menantu saya itu ya Mbak, nggak pernah bantuin saya kerjaan rumah. Saya juga jadi capek sendiri gitu Mbak, tapi ya serba salah gitu. Di satu sisi saya mau negur, tapi saya takut jika ikut campur. Tapi di satu sisi lain, ya saya capek toh Mbak dengan pekerjaan itu semua dilimpahkan ke saya. Apa lagi dong Mbak? Oke, Mbak, bagaimana pendapat Mbak tentang mertua Mbak? Saya ngerasa kok ibu mertua saya tuh agak sinis gitu ya ke saya ya. Saya nggak tahu salah saya apa, nggak pernah cerita ke saya apa-apa, malah cerita ke tetangga. Udah tahu ya saya tuh pulang kerja tuh capek banget, malah diomelin terus. Oh iya Mbak, sabar Mbak. Mas tahu nggak kalau ibu sama istrinya berantem? Sebenarnya Mbak, aku ngerasa sih Mbak, istri sama ibu saya itu hubungannya langgam. Cuman emang mereka nggak pernah komunikasi sama saya Mbak. Jadi nggak tahu apa masalahnya mereka. Gitu, Mbak. Masalah rumah tangga tadi tentunya akan berdampak buruk bagi ketahanan keluarga apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, berikut kami tampilkan tanggapan dari ahli terkait masalah ini. Oke, sebenarnya bagaimana sih cara kita memandang konflik antara mertua dan menantu? Konflik di dalam keluarga ini sebenarnya merupakan hal yang wajar ya, apalagi di dalam keluarga pengantin baru, di mana mereka juga masih dalam tahapan membangun sistem yang baru pula gitu. Sehingga penyesuaian terhadap kepribadian, kebiasaan masing-masing pasangan itu masih banyak dilakukan, termasuk beradaptasi dengan keluarga masing-masing, terutama orang tua pasangan. Apalagi dalam kasus pengantin baru yang masih tinggal di dalam satu atap yang sama dengan mertua, seperti kasusnya Mbak Angel dan Mas Jeffrey ini, kemungkinan konflik juga pastinya akan semakin besar karena interaksinya juga semakin banyak dan sering. Nah, tapi apakah konflik antara ibu mertua dan menantu seperti pada kasus ini nggak bisa dicegah atau diatasi? Tentunya bisa diatasi dan bisa dicegah ya. Jadi langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara ibu mertua dan menantu seperti ini? Nah, pertama langkahnya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu nih faktor apa yang menyebabkan konflik. Nah, dalam kasus ini saya melihat perbedaan pola pikir antara ibu mertua dan Mbak Angel ini menjadi akar permasalahan. Ibu mertua menganut nilai-nilai tradisional yang mengharuskan menantunya, Mbak Angel, itu berperan sesuai dengan peran sosial yang diekspektasikan masyarakat, seperti istri harus melayani suami lah, memasak lah, menyiapkan makanan lah. Nah, sebagai keluarga yang anaknya baru saja menikah, orang tua harusnya tuh udah nggak ikut campur lagi dalam urusan-urusan seperti ini. Sebaliknya, orang tua harus memberikan kebebasan bagi anak dan menantunya untuk membangun kehidupan pernikahan mereka sendiri. Dalam kasus Mbak Angel dan Mas Jeffrey, ini karena sama-sama udah bekerja juga ya. Nah, mungkin mereka ini juga sebenarnya udah memiliki pembagian urusan rumah tangganya masing-masing dan telah memiliki kesepakatan juga bahwa Mbak Angel ini sebagai istri nggak harus melakukan semua pekerjaan domestik tadi. Nah, sayangnya hal ini mungkin belum dikomunikasikan dengan baik ke orang tua masing-masing gitu. Nah, tidak dikomunikasikannya prinsip ini akhirnya membuat banyak prasangka buruk di antara mereka, di antara ibu mertua dan menantu. Kemudian argumentasi jadi cepat meledak dan akhirnya timbul ketegangan di dalam rumah tangga. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa komunikasi di dalam hubungan pernikahan itu adalah hal yang penting gitu. Nah, karena kita udah tahu nih letak permasalahannya, barulah kita bisa mencoba melakukan usaha-usaha untuk mengatasi konflik tadi. Ada berbagai cara untuk menyelesaikan konflik.
Solusi yang pertama adalah dengan membangun komunikasi yang positif. Komunikasi yang positif terjadi ketika seseorang mampu mengekspresikan perasaan dan keinginannya secara lugas. Dalam komunikasi positif, daripada mencari letak kesalahan lawan bicara, sebaiknya kedua pihak yang bersitegang fokus untuk bekerja sama mencari jalan keluar. Komunikasi secara tatap muka juga lebih disarankan supaya lebih efektif dalam penyampaian informasi. Dalam kasus ini, kompromi terkait pembagian tugas harapannya juga dapat tercapai dengan komunikasi yang terjalin. Solusi yang kedua adalah dengan memberi hadiah. Pemberian hadiah atau kata yang mengafirmasi kerja keras masing-masing juga bisa diterapkan untuk memperbaiki hubungan antara menantu dan mertua. Lalu, jika dua cara ini tidak berjalan dengan baik, mediasi dengan pihak ketiga juga dapat dilakukan. Pihak ketiga dapat memberikan pandangan yang lebih objektif untuk penyelesaian masalah. Jika ketiga cara tersebut sudah dilakukan, tapi belum terlihat resolusi konflik yang baik, ada baiknya juga pasangan mendatangi konselor pernikahan atau psikolog untuk mendapatkan saran profesional. Pemirsa, itulah tadi berita kisruh rumah tangga yang terjadi karena konflik antara menantu dan mertua. Ketika masalah dalam keluarga tidak dapat diselesaikan secara internal keluarga, ada baiknya untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor keluarga dan pernikahan. Sekian setajam lidah mertua hari ini. Saya Feni Mawar, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Oh alah, ini yang bikin hubungan antara istri dan ibu renggang. Kayaknya aku perlu ngajak mereka untuk konsultasi ke psikolog deh secepatnya.